Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Mukti dengan NIM 24044113886 dari kelas 2J. Kali ini saya akan menyampaikan video mengenai bagaimana cara membuat, mengedit, dan juga menghapus database menggunakan aplikasi Exam. Nah, baik, langsung saja kita buka aplikasi Examnya. Lalu kita nyalakan Start pada bagian Apache dan MySQL. Nah, setelah sudah nyala, kita klik pada bagian admin pada baris MySQL dan akan memunculkan tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat database, kita klik pada bagian baru yang ada sini paling atas. Lalu kita masukkan nama database-nya. Di sini saya gunakan nama database-nya yaitu Desa Wonosari. Lalu kita klik buat pada sebelah kanan ini. Lalu kita buat nama tabelnya. Di sini nama tabelnya saya berikan nama penduduk, dan jumlah kolomnya saya masukkan di sini 5. Nah, di sini kita masukkan nama-nama kolomnya. Nah, kolom pertama saya gunakan nick, kolom kedua saya namai nama, kolom ketiga tanggal lahir, lalu kolom selanjutnya yaitu pekerjaan, kolom selanjutnya yaitu alamat. Di sini untuk nick saya gunakan jenisnya sebagai integer, untuk namanya saya gunakan varchar, tanggal lahir saya gunakan date, kerjaan saya gunakan varchar juga, begitu juga dengan alamat saya gunakan jenis varchar. Untuk panjang nilainya bisa teman-teman sesuaikan mau 10, 20 atau lebih. Nah, di sini saya gunakan 20 saja. Nah, ketika sudah selesai memberikan nama, jenis dan panjang nilainya, kita geser ke bawah dan klik pada bagian simpan. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dan untuk menambahkan datanya, kita klik pada bagian tambahkan sebelah sini. Lalu kita masukkan datanya. Di sini saya akan masukkan nick-nya yaitu 1, 2, 3, sampai 5. Lalu namanya. Kemudian tanggal lahirnya kita kasih masuk. Kemudian pekerjaan. Lalu alamat. Nah, setelah mengisi semua datanya, kita klik pada bagian kirim agar datanya bisa dimasukkan. Nah, lalu kita klik pada bagian jelajahi. Nah, di sini datanya sudah masuk ya. Bagian selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk mengedit kolom. Nah, untuk mengedit kolom, kita masuk pada bagian struktur. Nah, kita pilih kolom mana yang ingin kita edit. Umpamanya saya ingin mengedit kolom pekerjaan. Nah, di sini saya klik pada bagian ubah yang pada baris pekerjaan. Dan di sini saya ingin ubah panjang nilainya itu menjadi 30. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, lalu jika ingin mengedit data, kita masuk pada bagian jelajahi. Nah, di sini datanya belum bisa kita edit. Nah, untuk dapat mengedit data, kita masuk pada bagian struktur dulu. Lalu kita pilih salah satu kolom untuk dijadikan primary key atau kunci utama. Nah, di sini saya gunakan nick sebagai primary key. Nah, kita klik lainnya sebelah sini dan klik pada bagian utama. Nah, alasan saya menggunakan nick sebagai primary key karena nick itu tidak akan ada data yang sama dengan nick. Nah, setelah kita ubah nick jadi primary key atau kunci utama, kita masuk lagi pada bagian jelajahi.
Nah, di sini datanya sudah bisa diubah. Nah, untuk mengubah data, kita pilih saja data yang ingin diubah, lalu klik pada bagian ubah. Di sini, seumpamanya saya ingin mengubah nama pekerjaannya, yaitu nelayan. Lalu kita klik kirim. Lalu kita kembali klik jelajahi. Nah, di sini pekerjaannya sudah terubah ya. Nah, lalu untuk menghapus, bagaimana caranya untuk menghapus jika ingin menghapus sebuah kolom? Nah, jika ingin menghapus sebuah kolom, seumpamanya saya ingin menghapus sebuah kolom. Kita klik kolom yang ingin kita hapus, umpamanya saya ingin menghapus kolom alamat. Kita centang, lalu kita klik hapus pada bagian ini. Lalu kita klik ya. Lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan sebuah kolom? Nah, di sini pada bagian bawah ini kita masukkan angka berapa kolom yang ingin kita masukkan. Seumpamanya saya ingin menambahkan satu kolom saja dan menaruh. Nah, kolom ini bisa ditaruh di mana? Di mana saja, setelah NIK, setelah nama, setelah tanggal lahir atau setelah pekerjaan. Nah, untuk kolom yang akan saya tambahkan akan saya taruh di setelah nama. Lalu kita klik kirim. Nah, di sini kita masukkan nama kolomnya. Di sini nama kolomnya saya masukkan yaitu umur. Habis itu jenis kolomnya yaitu jenis datanya varchar dan panjang nilainya 20 saja. 20 saja. Lalu kita klik simpan. Nah, otomatis kolom baru sudah muncul. Nah, bagaimana jika ingin menghapus data? Nah, jika ingin menghapus data, kita klik pada bagian jelajahi. Nah, di sini seumpamanya data dari nama Suherman ini ingin kita hapus. Kita tinggal centang saja, lalu kita klik pada bagian hapus. Lalu kita setujui iya, dan data sudah terhapus. Nah, bagaimana jika ingin menghapus database? Nah, jika ingin menghapus database, kita perlu kembali ke bagian beranda atau home. Nah, di pojok sini, pojok kiri ada seperti gambar rumah kecil, kita klik saja. Nah, lalu kita klik basis data. Nah, di sini tersimpan semua database yang telah dibuat. Nah, jika ingin menghapus database, kita perlu mencentang database apa saja yang ingin kita hapus. Nah, di sini saya ingin menghapus 2 database. Nah, setelah kita pilih database-nya yang ingin kita hapus, lalu kita klik hapus pada bagian atas sebelah sini. Dan setujui hapus. Dan database-nya sudah dihapus ya. Baik, sekiranya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.